Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Miss Nindi akan menjelaskan mengenai minyak bumi. Bagian yang pertama adalah proses pembentukan minyak bumi. Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme, sehingga disebut sebagai bahan bakar fosil. Proses pembentukan minyak bumi dimulai dari minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad renik lautan, baik tumbuhan maupun hewan. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar lautan, kemudian tertutup oleh lumpur. Lapisan lumpur lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik tersebut dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Proses pembentukan minyak dan gas alam ini memakan waktu jutaan tahun. Nah, ini adalah proses pertama dari pembentukan minyak bumi. Kemudian dilanjutkan minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori seperti air dalam batuan karang. Nah, di sini ya, ini adalah proses yang kedua. Minyak dan gas dapat bermigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh suatu lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat di daratan. Hal ini terjadi karena pergerakan kulit bumi sehingga sebagian lautan menjadi daratan. Ya, ini adalah proses dari pembentukan minyak bumi. Nah, ini adalah salah satu gambar anjungan pengeboran minyak lepas pantai yang digunakan untuk melakukan penambangan minyak di bawah laut. Nah, di sini Miss akan membahas mengenai pengolahan dari minyak bumi. Minyak bumi ini biasanya berada pada 3-4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi sendiri diperoleh dengan membuat sumur bor atau anjungan pengeboran minyak lepas yang berada di pantai seperti yang ada di gambar sebelumnya. Minyak mentah atau crude oil, nah ini contoh dari minyak mentah, berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Sebelum digunakan sebagai bahan bakar, minyak mentah harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 hingga C50. Pengolahan atau pemurnian dari minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat. Pada proses ini, minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok atau fraksi dengan rentang titik didih tertentu. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi pemisahan berdasarkan titik didih. Nah, ini adalah skema dari pengolahan minyak bumi menggunakan destilasi bertingkat. Jadi, ini adalah anjungan pengeboran minyak. Kemudian minyak dialirkan ke dalam furnace atau tungku yang suhunya itu mencapai 400 derajat Celcius. Kemudian akan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok atau fraksi-fraksi sesuai dengan
dengan rentang titik didih tertentu. Jadi nanti akan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Yang paling atas ini adalah yang paling cepat menguap, ya, yang titik didihnya paling rendah dari C1 sampai dengan C5 sampai lebih dari C25, ya. Nah, di sini Miss akan jelaskan ada apa saja fraksinya. Yang pertama adalah gas, jumlah atom C-nya 1 sampai 4, titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius. Gas yang paling familiar, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari di sini adalah LPG, liquefied petroleum gas atau LPG. Ini merupakan gas hasil pengolahan minyak bumi yang dicairkan. Komponennya berupa propana dan butana. Kegunaannya untuk bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kompor gas rumah tangga, sumber hidrogen, dan juga pemanas ruangan. Fraksi selanjutnya adalah petroleum ether, jumlah atomnya 5 sampai 6, titik didihnya berkisar antara 30 sampai 90 derajat Celcius. Petroleum ether ini merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas campuran pentana, heksana, dan heptana. Biasanya digunakan sebagai pelarut dalam industri dan dry cleaning. Fraksi yang ketiga adalah bensin atau gasolin. Jumlah atom C-nya 5 sampai 12, titik didihnya 35 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Bensin ini terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 15 sampai 30%. Bensin ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, ada nafta atau bensin berat. Jumlah atom C-nya 6 sampai 14, titik didihnya 70 derajat sampai 150 derajat Celcius. Nafta ini biasanya digunakan dalam menghasilkan bahan baku industri petrokimia seperti plastik, serat sintesis, nilon, karet sintesis, pestisida, deterjen, obat-obatan, pelarut, dan lain-lain yang berhubungan dengan bahan petrokimia. Selanjutnya ada kerosin atau minyak tanah dan aftur. Ini jumlah atom C-nya 12 sampai 16, titik didihnya 170 derajat sampai 250 derajat Celcius. Kerosin ini digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan juga bahan bakar mesin jet, ya, yang biasanya digunakan dalam pesawat dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar roket, ya. Selanjutnya ada fraksi solar dan minyak diesel. Jumlah atom C-nya 14 sampai 25, titik didihnya 200 sampai 250 derajat Celcius. Solar terkandung di dalam minyak bumi sebanyak 15 sampai 20%. Kegunaan dari solar sendiri merupakan sebagai bahan bakar diesel dan juga industri. Selanjutnya ada pelumas atau oli. Jumlah atom C-nya 18 sampai 30. Titik didihnya 250 sampai 350. Digunakan sebagai pelumas dan juga pelumas mesin. Dari fraksi residu, di sini ada parafin dan aspal. Ini adalah sebagai bahan baku lilin, yaitu parafin, pengeras jalan raya, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar pembangkit uap panas. Ya, jadi ini adalah fraksi-fraksi yang ada dari pemisahan minyak mentah atau crude oil dengan destilasi bertingkat. Selanjutnya, kita akan bahas salah satu fraksi yang sudah Miss Nindi sebutkan tadi, yaitu jenis bahan bakar minyak yang digunakan pada kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4.
ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu bensin. Ada 4 jenis bensin yang digunakan di Indonesia, yaitu ada Premium, Pertalite, Pertamax, dan juga Pertamax Plus. Keempatnya mempunyai mutu atau perilaku performance yang berbeda-beda. Adapun mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya, lalu dinyatakan dengan bilangan oktan. Semakin sedikit ketukan, semakin baik mutu bensin dan semakin tinggi bilangan oktannya. Ini udah sebutkan nih, ada istilah bilangan oktan. Nah, sebenarnya apa sih bilangan oktan ini? Ya, bilangan oktan ini ditetapkan melalui 2 jenis senyawa sebagai pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. Kedua senyawa ini adalah 2 di antara banyak macam senyawa yang terdapat di dalam bensin. Isooktana menghasilkan ketukan yang paling sedikit dan diberi bilangan oktan 100. Sedangkan N-heptana menghasilkan ketukan paling banyak dan diberi bilangan oktan 0. Nah, bagaimana cara menghitung bilangan oktan? Misalnya di sini ada suatu campuran yang terdiri dari 80% isooktana dan 20% N-heptana. Berarti campuran tersebut mempunyai bilangan oktan sebesar titik-titik-titik. Nah, caranya adalah 80% dikali 100, 100 tadi bilangan oktan dari isooktana, ditambah 20% dikali 0. 0 adalah bilangan oktan dari N-heptana, maka didapatkan campuran tersebut mempunyai bilangan oktan sebesar 80. Nah, di sini misalnya mau contohkan ada Pertamax yang punya bilangan oktan 92. Berarti mutu bahan bakar tersebut setara dengan 92% isooktana dan 8% N-heptana. Namun, tidak berarti bahwa Pertamax hanya terdiri dari 2 jenis senyawa, yaitu 92% isooktana dan 8% N-heptana, melainkan mutunya atau jumlah ketukan yang ditimbulkannya setara dengan campuran 92% isooktana dan 8% N-heptana. Jadi di dalam bensin itu tidak hanya ada isooktana dan heptana ya. Jadi isooktana dan heptana ini hanya dijadikan sebagai pembanding dan juga untuk membantu menghitung dari bilangan oktan itu sendiri. Untuk Premium, bilangan oktannya adalah 88, Pertalite adalah 90, Pertamax 92, dan Pertamax Plus adalah 94. Ya. Berarti di sini yang punya kualitas atau mutu yang paling baik adalah Pertamax Plus, karena bilangan oktannya adalah 94. Tadi karena Miss udah bilang, semakin tinggi bilangan oktan, maka ketukannya akan semakin sedikit, berarti menandakan bahwa mutu bensinnya itu semakin baik. Itu bahan bakar sendiri, ini jika dibakar terus-menerus akan mengakibatkan dampak. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama adalah sumber bahan pencemaran. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu pembakaran tidak sempurna, yaitu pengotor dalam bahan bakar, dan ada bahan adiktif pada bahan bakar. Pembakaran tidak sempurna ini adalah pembakaran yang terjadi dalam mesin kendaraan. Biasanya berlangsung tidak sempurna sehingga asap kendaraan akan mengandung karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga, dan sisa bahan bakar lainnya. Pengotor dalam bahan bakar fosil khususnya batu bara biasanya mengandung sedikit belerang. Pembakaran belerang akan menghasilkan oksida belerang yaitu SO2 dan SO3. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu oksida belerang, SO2 dan SO3. Selanjutnya,
ada bahan adiktif pada bahan bakar. Seperti sudah kami sebutkan di sebelumnya, ke dalam bensin ditambahkan berbagai zat adiktif untuk menaikkan bilangan oktannya. Salah satunya adalah TEL dan juga contoh lainnya adalah MTBE. Ya, nah itu pasti juga ada dampaknya jika bahan adiktif tersebut ditambahkan ke dalam bahan bakar. Nah, selanjutnya adalah asap buang kendaraan bermotor. Ada 5 jenis yang akan kita bahas, yaitu karbon dioksida atau CO2. Sebenarnya CO2 ini tidak terlalu berbahaya bagi manusia, tetapi CO2 tergolong gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar CO2 di udara dapat mengakibatkan suhu permukaan bumi akan meningkat. Ya, peningkatan suhu karena meningkatnya kadar gas-gas rumah kaca ini disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Ya, pemanasan global ini dapat mempengaruhi iklim, mencairkan es di kutub dan lain sebagainya. Ya, yang mungkin kita belum tahu nanti dampaknya akan seperti apa ke depannya. Selanjutnya, di sini ada karbon monoksida atau CO. Nah, gas karbon monoksida ini tidak berwarna dan juga tidak berbau. Oleh karena itu, kehadirannya kadang sering kita tidak ketahui. Gas ini bersifat beracun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, lalu saluran pernafasan dan paru-paru. Apabila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, CO bereaksi dengan hemoglobin dapat membentuk karboksil hemoglobin sehingga menyebabkan CO ini menghalangi fungsi hemoglobin untuk membawa oksigen ke dalam tubuh. Ambang batas CO di udara sebesar 20 ppm. Udara dengan kadar CO lebih dari 100 ppm akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. Kadar yang lebih tinggi lagi bahkan dapat menimbulkan kematian. Selanjutnya ada oksida belerang atau SO2 dan SO3. Belerang dioksida ini dapat bereaksi dengan air, lalu masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian membentuk asam sulfit yang bisa merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit di dalam tubuh kita. Apabila SO3 yang terhisap, maka asam yang terbentuk adalah asam sulfat. Asam ini lebih berbahaya daripada asam sulfit jika yang terhisap adalah SO2. Ya. Oksida belerang ini dapat pula larut dalam air hujan, lalu menyebabkan yang disebut sebagai hujan asam. Selanjutnya ada oksida nitrogen, NO dan NO2. Jika NO dan NO2 ini bereaksi dengan bahan pencemar yang lain, dapat menimbulkan fenomena asbut atau asap kabut. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal sebagai smog. Ya, smog ini adalah berasal dari smoke, asap, dan fog, kabut. Ya, asbut sendiri menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata, dan saluran pernafasan. Yang terakhir adalah partikel timah hitam atau timbel. Ya, jadi keracunan timbel ini dapat menyebabkan sakit kepala, mudah lelah, dan depresi. Sampai di sini dulu materi kita mengenai minyak bumi. Miss Nindi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.